Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Namun pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para sahabat Nabi SAW dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna, karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia, di antaranya 6 sifat. Pada zaman ini, apabila umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat tersebut antara lain, sifat yang pertama, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Kelebihannya, Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia sedang ia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali lipat luas dunia ini. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhum. Cara mendapatkan hakikat la ilaha illallah, yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya iman. Yang kedua, latihan dengan cara membentuk halaqah iman atau majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya iman. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengaruniakan kepada kita hakikat iman. Muhammad Rasulullah artinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Nabi SAW, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat As-Sasti, hadis marfu dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat Muhammad Rasulullah, yang pertama selalu mendakwahkan pentingnya sunnah Rasulullah SAW.
Yang kedua latihan, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW 24 jam dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga berdoa kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sifat yang kedua, sholat khusyuk wal khudu. Artinya sholat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah, serta dilakukan dengan cara Rasulullah SAW. Maksudnya, membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Cara mendapatkan hakikat sholat khusyuk, yang pertama selalu mendakwahkan pentingnya sholat khusyuk. Yang kedua, latihan sholat khusyuk dengan cara memperbaiki tertib zahir sholat, bermula istinja, wudu, hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Kemudian mengingat kebesaran Allah ke dalam hati kita ketika sedang melakukan sholat. Belajar menyelesaikan suatu masalah dengan sholat. Berdoa kepada Allah agar diberi taufik untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu. Sifat yang ketiga, ilmu ma'zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud atau tujuan ilmu mazikir yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah SAW. Hadis mengenai ilmu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kepahaman dalam agama. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu sama ada dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Abu Dzar. Kelebihan zikir. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagai orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu fadhail atau keutamaan-keutamaan amal. Kemudian yang kedua ilmu masail atau ilmu fikih. Cara mendapatkan hakikat ilmu fadhail. Yang pertama selalu mendakwahkan pentingnya ilmu fadhail. Yang kedua, latihan mendapatkan ilmu fadhail dengan cara memperbanyak duduk dalam halaqah ta'lim fadhail, mengajak orang untuk duduk dalam halaqah ta'lim fadhail, menghadirkan fadilah kelebihan amal dalam setiap beramal. Doa kepada Allah agar diberi hajat kepada ilmu fadhail. Cara mendapatkan hakikat ilmu masail. Yang pertama selalu mendakwahkan pentingnya ilmu masail. Latihan mendapatkan ilmu masail dengan cara sering duduk dalam halaqah ta'lim masail, lalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah agama, ziarah kepada ulama, kemudian berdoa kepada Allah agar diberi hajat kepada ilmu masail. Cara mendapatkan hakikat zikir. Yang pertama selalu mendakwahkan pentingnya zikir. Yang kedua latihan zikir dengan cara istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, berzikir tasbihat tiap pagi dan petang dengan istiqomah, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sekurang-kurangnya 100 kali sambil berusaha menghadirkan kemahasucian Allah dalam hati. Bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar jasa dan pengorbanan beliau kepada kita. Beristighfar, mohon ampun pada Allah sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan dalam hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa Allah SWT Maha Pengampunnya. Mengamalkan doa-doa masnunah dalam setiap kegiatan sehari-hari. Berdoa kepada Allah agar diberi hajat melalui berzikir. Sifat keempat, ikramul muslimin. Artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksud tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita ditunaikan oleh mereka. Kelebihannya Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya sehingga Allah akan mempermalukan dirinya sebab bukan aibnya di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat ikramul muslimin. Yang pertama selalu mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin. Yang kedua latihan memuliakan sesama muslim dengan cara memuliakan alim ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Bergaul dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Kemudian berdoa kepada Allah agar dikaruniakan sifat ikramul muslimin. Sifat yang kelima, tasihuniyah. Artinya memperbaiki atau membetulkan niat. Maksud dan tujuannya membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai dengan keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Hadis riwayat Nasai dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke Yaman, ikhlaslah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupi. Hadis riwayat Hakim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat ikhlas. Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat. Yang kedua, latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Hendaknya tidak disebut-sebut. Berdoa kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Sifat yang keenam, dakwah wa tabligh, urus fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuannya yang pertama untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Kelebihannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, atau mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Imam. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi atau sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat dakwah wa tabligh. Yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya dakwah wa tabligh. Yang kedua, latihan dakwah wa tabligh dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah. Sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Berdoa kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah wa tabligh serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah wa tabligh.